Semuanya, selamat siang. Di video kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang mungkin selama ini dibingungin sama teman-teman semua ya. Ketika mungkin saya bilang bahwa diterima kayak gitu ya, itu susah ya untuk memang menerima, itu sangat susah sekali. Jadi di video kali ini saya akan menjabarkan buat teman-teman, semoga lebih bisa paham atas apa yang selama ini saya sampaikan ya. Nah, sebelumnya teman-teman ya, sebelum saya menginjak ke tentang penerimaan tadi ya, saya akan menjelaskan tentang kepekaan ya. Kepekaan kita adalah bentuk dari kesadaran. Kepekaan akan terarah ya teman-teman. Kepekaan kita pun akan terasah pada diri kamu saat kamu mengalami terpaan dan kepahitan yang diberikan oleh semesta. Awalnya kamu akan anggap itu sebuah penderitaan. Tapi pada akhirnya kamu akan bersyukur karena derita itulah yang menjadi pintu masuk untuk mengenal apa itu penyaksian. Kenikmatan surga yang sejati saat kamu menerima sisi nerakanya kehidupan, kamu akan mengetahui surga dan neraka sama-sama wujud Tuhan yang penuh kasih sayang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa segala konsep data yang kita terima selama ini, bahwa kita harus mencapai surga, kita harus meraih surga gitu ya, kita harus mendapatkan surga itu. Bahkan kita pun sangat-sangat menolak neraka ya. Dimana konsep surga dan neraka yang saya sampaikan di sini ya, ini bukan tentang sebuah tempat ya teman-teman ya, tapi kondisi ya, kondisi yang selama ini kita anggap bahwa kebahagiaan yang indah-indah itu surga, dan keburukan ya, keburukan, penderitaan, kepahitan hidup dan segala frekuensi yang ada di titik rendah ya, itu kita nilai sebagai neraka. Sehingga kita sudah diberikan konsep-konsep ya bahwa kamu harus ke surga nanti ya. Nanti kamu pun jangan sampai ke neraka. Itu sudah sangat ditanamkan sejak dini. Kita sudah mendapatkan konsep itu sejak kecil. Sehingga secara tidak langsung, sehingga di pikiran bawah sadar kita pun ya akan memberikan penilaian secara nggak sadar. Nah, ketika semua data-datamu tentang surga neraka dan segala konsep surga neraka yang sudah ada dalam pikiran kamu sudah dibentuk sampai akhirnya kalian dewasa nih. Dari kalian misalkan baru kecil ya, kemudian sampai kalian dewasa ya, segala konsep surga neraka itu sudah tertanam dalam batinmu ya. Maka itulah yang akhirnya menggerakkan tubuh kamu. Ya, jadi saya akan menjelaskan lagi bahwa ada kaitannya loh antara satu, tubuh fisik kamu yang terlihat, dan yang kedua tubuh energi kamu. Jadi teman-teman diingat ya, sebenarnya yang hidup itu apa sih? Yang hidup bukan badan fisik yang kamu lihat ini loh, yang kita rasakan ini ada tangan ya, ada anggota tubuh kita yang dari atas rambut, dari kepala nih sampai ujung kaki nih, kita lihat ya bahwa mereka ini ada, nyata ada. Tapi aslinya loh teman-teman, aslinya yang menggerakkan ini semua itu, yang hidup ini tuh bukan badan fisik yang kelihatan ini, tapi di balik badan fisik yang tidak kelihatan ini, itu yang sejatinya hidup ya. Maka di sini saya menyampaikan ya kepada teman-teman supaya kalian itu lebih sadar ya bahwa yang hidup itu bukan yang kelihatan. Yang kelihatan nampak ini memang nyata. Ya, memang ini nyata kelihatan nampak nih. Tapi yang hidup benar-benar hidup tuh bukan yang kelihatan. Tapi di balik yang kelihatan itu yang sejatinya hidup. Ya, di balik yang kelihatan itu yang hidup. Jadi yang hidup itu bukan yang kelihatan. Kalau misalkan kita anggap bahwa yang hidup adalah tubuh fisik kita, yang hidup adalah orang-orang di sekitar kita itu hidup nih. Padahal yang hidup itu bukan mereka.
Yang hidup ada energi di balik mereka yang hidup. Jadi yang hidup tuh yang nggak kelihatan aslinya. Tapi seakan-akan mata kita ditipu oleh apa? Indera penglihatan ya, yang menipu ya, bahwa ini yang kelihatan, ini yang hidup. Nah, padahal apapun yang kelihatan, apapun yang bisa kita raba, apapun yang terlihat, dia akan musnah karena dia hanya wujud ya, mewujud atau menjadi sesuatu yang itu akhirnya akan musnah. Yang tidak musnah, yang terus abadi adalah siapa? Adalah energi. Makanya di dalam ilmu fisika, ya, di dalam ilmu sains disebutkan bahwa energi tidak akan pernah hancur. Makanya kenapa dia abadi. Sedangkan energi yang tidak hancur, tidak akan pernah hancur, dia hanya berubah bentuk wujud ya. Berubah bentuk wujud itu yang abadi, bahkan kita nggak pernah sadari itu, bahwa yang abadi itu yang nggak kelihatan itu. Kita selalu memposisikan ini yang yang hidup ini yang kelihatan ya, oh ini hidup nih, kita hidup, padahal apakah kita hidup? Apakah tubuh fisik kita hidup? Tidak. Yang hidup ada ruh, energi. Yang hidup kemudian bisa menggerakkan tubuh fisik ya. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik bahwa tubuh boleh bahwa tubuh fisik kita ini yang hidup ya. Kalau kita memposisikan konsep ya bahwa tubuh fisik kita ini hidup, yang hidup, kita akan suatu titik nanti teman-teman ya, pasti ada rasa takut akan kematian, takut akan hari akhirat misalkan kayak gitu ya, dan lain-lain banyak sekali. Karena saya mengalami itu ya, ketika saya dulu memposisikan diri ya memang aku ini ya ini tubuh ini nih. Jadi ketika ketakutan tuh muncul ya teman-teman ya, itu karena apa sih? Ternyata aku memposisikan diriku ini adalah tubuh ini, tubuh fisik, dan selama ini kita menganggap bahwa tubuh fisik kita yang hidup. Padahal yang hidup ada ruh ya, ruh energi yang murni yang hidup dalam diri kita, bukan tubuh fisik kita yang hidup ya. Ya, jadi semoga analoginya ini bisa memberikan pemahaman buat teman-teman ya, untuk lebih sadar lagi bahwa aku ini adalah energi dari Tuhan, energi murni yang hidup, bukan tubuh ini. Jadi tubuh ini aslinya itu mati ya teman-teman ya. Kenapa sih tubuh ini kok kayaknya bisa bergerak ya? Mulut ini misalkan bisa berbicara, mata bisa melihat, dan semua bisa bergerak. Kenapa? Karena ada energi ya. Nah, energi itulah yang aslinya hidup, itu energi, bukan tubuh kita ya. Makanya kita akan memposisikan lebih mudah bahwa aku adalah kesadaran ya, aku adalah penyaksi, aku adalah ruhnya Tuhan. Ini ruhnya Tuhan, bahkan itu ruh Tuhan ya. Jadi kita benar-benar hanya menyaksikan ruhnya Tuhan gitu loh ya. Bukan tubuh lagi ya, bukan ruh lagi nih. Kita hanya menyaksikan ruhnya Tuhan ada dalam diri ini gitu loh ya. Makanya ketika kita lebih peka atas kehidupan ini, lebih peka terhadap hal-hal di dalam diri, kita akan lebih peka terhadap hal-hal di luar diri. Maka disinilah disebut dengan kepekaan adalah bentuk kesadaran ya. Kepekaan adalah bentuk kesadaran. Nah, semakin kamu diasah oleh alam semesta, semakin kamu digembleng oleh alam ya, dengan berbagai ujian kehidupan ya, misalkan ya, dengan berbagai dengan berbagai pengalaman hidupmu yang luar biasa misalkan ya, dengan ujian-ujian hidup yang hadir nih, maka kalian akan terasah loh ya. Jadi kalian tuh akan lebih peka, terasah ya, energi kamu itu akan lebih terasa, kamu akan lebih peka terhadap apa yang dalam dirimu, kamu akan lebih peka terhadap kamu akan akhirnya ya teman-teman ya, kamu tuh akan bisa membaca hal-hal di luar diri kamu, membaca hal-hal di dalam diri kamu. Nah, ketika kita mungkin sudah peka ya, maka akan kesadaran kita akan naik ya, akan naik nih. Otomatis teman-teman akan mudah mendapatkan aliran dari Tuhan ya. Jadi rasa kepercayaan diri kamu itu akan semakin naik. Kemudian kamu tuh benar-benar punya jangkar diri sendiri ya. Kemudian kamu tuh akan lebih mudah untuk penyembuhan luka batin kamu di masa lalu. Kamu akan dapat kebijaksanaan hidup yang luar biasa ya dari dalam. Kamu akan dapat pembelajaran apapun itu ya yang ada di depan kamu ya. Dan kamu itu
akan tahu gitu loh, kenapa aku diberikan seperti ini, kenapa ya pembelajaran jiwanya seperti ini, itu nanti akan muncul dari dalam ya. Akan ada hal-hal yang kita itu akan diberitahu dari dalam. Makanya itu disebut dengan guru ya. Sejatinya kita ini adalah guru, dan yang disebut dengan guru kan pasti punya murid ya. Ya nggak mungkin nggak ada muridnya. Nah, muridnya siapa sih? Nah, sekarang saya akan jelasin. Saya akan menjelaskan ya siapa guru dan murid ini yang sebenarnya. Nah, guru. Iya, aduh, Cek, bentar, Cek. Cek, taruh sana, Cek. Bentar ya. Ya, guru dan murid. Siapa guru? Guru sejati ya, kita penyaksi ini. Ya, kita yang sebagai kesadaran ini. Nah, siapa muridnya? Ya, siapa muridnya? Siapa murid? Muridnya adalah ego dan segala bentuk emosi dan pikiran kita. Itu adalah murid-muridmu. Makanya kenapa? Ya ketika ada kemarahan datang, kesedihan hadir, rasa takut hadir, rasa bahagia hadir, dan segala rasa-rasa itu yang hadir itu murid kamu. Makanya kenapa saya bilang menerima. Nah, menerima di sini semoga teman-teman paham alur yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Karena kita adalah gurunya. Makanya saya bilang ketika ada rasa emosi apapun terima. Nah, dimaksud terima itu begini. Ketika dia hadir kesedihan, kamu sebagai kesadaran itu memberitahu, kamu sebagai gurunya memberitahu sama rasa emosi itu, di mana segala emosi itu dan egomu, segala emosi kamu dan ego kamu itu adalah itu adalah murid-murid kamu, ya. Dia adalah bentuk murid-murid kamu. Nah, namanya murid, ya ini analogi lagi ya teman-teman. Namanya murid, dia itu kan pengen dikasih tahu gurunya gitu loh. Jadi aslinya itu ya, saya akan jelasin dulu. Biar teman-teman paham apa itu marah, apa itu rasa emosi yang negatif, apa itu rasa emosi yang bahagia, damai, atau yang positif ya. Segala emosi itu tuh memang netral teman-teman. Gini, kenapa sih orang itu nggak bisa nerima kemarahan misalkan atau hal-hal yang negatif ya? Kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kenapa? Nah, di sini saya akan uraikan dulu ya. Jadi kalian tuh akan lebih gampang untuk paham dulu gitu loh. Kenapa sih kalian tuh nggak bisa nerima rasa-rasa yang kayak gitu, yang negatif gitu ya? Karena kita itu sudah punya lapisan diri palsunya itu banyak, bahasa katanya. Kita kan guru sejati. Nah, guru sejati itu punya banyak murid. Nah, murid kamu tuh udah banyak banget. Ya, murid kamu tuh nggak cuma lagi misalkan rasa marah gitu ya, misalkan rasa sedih, rasa bahagia, enggak itu tok. Tapi muridmu tuh semakin kamu gede dewasa, semakin tua, muridmu tuh semakin banyak banget. Banyak banget. Makanya kenapa kok kewalahan? Bahasa katanya kesadaran kamu itu udah ketutup ya bahasanya. Gurunya itu udah kewalahan. Karena saking muridnya banyak. Nah, ketika dia punya murid 1, 2, dia itu nggak ngopeni ya. Bahasa katanya itu nggak dididik gitu loh. Otomatis kan ya, dia nggak dididik kan bodoh kan. Bahasanya bodoh lagi, tambah murid lagi, bodoh lagi. Terus sampai mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 dia itu nggak lulus ya. 1 nggak lulus, 2 tambah lagi muridnya. Ya, muridnya itu tambah banyak. Makanya di sini analogi murid ini adalah lapisan-lapisan diri palsu kamu yang banyak. Nah, karena sudah ketutup ya, lapisan diri palsu yang banyak ini sudah ketutup ya. Akhirnya gurunya itu akan kalah dengan jumlah murid itu yang banyak banget. Dan muridnya itu tuh nakal-nakal, semakin nakal karena mereka itu pengen dipahami. Sedangkan gurunya sudah kewalahan. Makanya kenapa kalau saya bilang disuruh nerima, disuruh ngajak ngobrol dirinya, diajak ngobrol emosinya itu nggak bisa. Ya nggak bisa dan susah banget mereka itu bisa menerima apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena muridnya sudah banyak banget kewalahan, dia itu bingung sama dirinya. Makanya ya saya wajar ya teman-teman, dan saya pun juga ya sudah ya. Jadi ya saya juga tidak memaksakan untuk saya itu berusaha untuk memahamkan orang yang seperti itu juga, karena saya pun percaya bahwa semua jiwa itu akan punya timing waktunya yang tepat waktu dari alam semesta sendiri ya. Jadi saya tidak effort sekali juga, saya tidak berusaha banget juga ya.
Jadi saya juga mengalir saja, mengikuti arus saja ya, mengikuti tuntunan saja dari Tuhan ya. Jadi ya saya tidak berusaha banget gitu ya. Analoginya seperti itu, makanya kan susah ya. Nah, di sini karena muridmu itu udah banyak banget yang bisa kita lakukan, maka saya selalu bilang menguraikan satu persatu ya, diuraikan satu persatu ya, diuraikan satu persatu. Kalau sudah diuraikan satu persatu, maka benang kamu itu mulai tidak kusut lagi. Benang kamu itu sudah mulai terbuka kayak gitu loh bahasanya ya. Ya, dan akhirnya karena benangnya ndak kusut lagi nih, maka teman-teman akan gampang nerima gitu loh. Akan gampang paham, akan gampang mendidik anak-anakmu itu, murid-murid kamu yang ada dalam dirimu. Makanya disebut murid itu apa sih? Disebut murid itu adalah ya apapun yang hadir dalam dirimu, ego kamu, berbagai emosi yang hadir dalam dirimu itu adalah murid kamu. Lah muridnya itu datang itu pengen dijelasin. Ya tapi kita itu malah bingung sendiri, gurunya itu bingung sendiri, nggak mau. Ya tahu kan gurunya itu nggak mau kan ada murid yang kayak gitu, yang bandel, yang murid kecewa, murid sedih, murid takut, kan nggak mau, pengennya dapat murid yang bahagia, murid yang damai, murid yang enjoy, murid yang sadar gitu kan. Padahal muridnya itu tuh banyak ya, muridnya itu nggak hanya yang positif, tapi murid negatif tuh juga pengen kita itu tuh menjelaskan, kita itu beri pemahaman, karena kan dia murid, dia itu mengetuk kita untuk ayo guru tolong dong jelasin aku, kayak gitu loh bahasanya. Kalau segala emosi itu hadir tuh aslinya dia itu ngomongnya kayak gitu, tolong dong pahami aku, tolong dong aku didik, tolong dong validasi aku, kayak gitu. Makanya apa, ajak ngobrol dirimu. Ya duduk dulu dengan emosi kamu itu, maksudnya kamu itu ngajakin ngomong dulu sama apa yang kamu rasain. Misalkan ada kemarahan muncul, kamu ngomong, kamu marah ya? Kamu kayaknya marah. Kenapa sih kamu marah? Ayo dong cerita sama aku. Terus dia nanti akan cerita, teman-teman, aku tuh sebel banget, jangan dihakimi. Biarkanlah dia itu cerita apa adanya. Jadi kalau kamu menghakimi dia itu nggak bakalan cerita lagi sama kamu ya, dan dia nggak akan percaya sama kamu lagi emosi-emosi itu. Tapi kalau kita itu membangun kepercayaan sama emosi kita bahwa aku ada untuk kamu ya, aku ada untuk kamu dan kamu boleh cerita apapun di aku. Nah, bangunlah kepercayaan itu supaya apa, murid-murid kamu itu bisa percaya sama kamu. Kalau murid-murid kamu udah percaya sama kamu, maka yang terjadi apa? Mereka akan tunduk sama kamu. Maka disinilah yang disebut emosi, ego, pikiran kamu akan melebur denganmu karena dia sudah jadi sahabat kamu dan mereka itu sudah bisa kamu kendalikan bahasanya ya. Mereka sudah kembali pada kesadaran kamu, maka yang terjadi mereka itu akan melebur dengan kamu. Nah, ketika pikiran ego, emosi ini akan melebur denganmu, maka kamu akan lebih mudah untuk melebur dengan Sang Ilahi. Maka ketika peleburan kepada Sang Ilahi terjadi, disitulah kamu baru bisa menjadi penyaksi. Kamu baru sadar bahwa kamu adalah penyaksi atas hidupnya Tuhan yang sedang menggunakan diri kamu. Maka disinilah kamu bukan korban ya. Kamu bukan korban, kamu yang sedang menyaksikan film-filmnya ini itu sedang tayang. Dan kamu bisa memilih, ketika filmnya menangis, kamu akan tetap bisa memilih untuk menikmati itu atau kamu menolak. Jadi yang disebut dengan free will atau kebebasan memilih itu memilih posisi, memilih batinnya ya, bukan filmnya ya. Bukan film ya sudah ditulis, tapi batin kamu tuh boleh kamu mau nerima atau kamu nolak gitu loh. Jadi itu pilihan kamu. Nah, ketika ada rasa kesedihan, kamu itu memilih untuk aku menerima dan aku menikmati, kan nggak jadi penderitaan. Makanya yang disebut dengan penderitaan aslinya apa sih? Kondisi batin kita. Kondisi batinnya, bukan filmnya loh ya. Ya, film kan sudah jadi ya sampai akhir dan itu indah gitu ya dengan berbagai warnanya. Nah, yang membuat menderita adalah kondisi batinnya kita ini yang akhirnya menolak apapun yang terjadi. Ya, selama filmnya tayang.
Makanya disinilah kita belajar untuk menerima dualitas dan memahami esensi dari kehidupan ini apa. Ya, kenapa sih kamu nggak bisa nerima? Kenapa sih kamu itu tuh susah untuk nerima? Kenapa kamu punya mental block nih? Nah, disinilah tempat penguraiannya. Ya, makanya kenapa di grupnya Zeroisme ya, atau Galaviti-vitinya saya di sini itu adalah basisnya penguraian ya. Terima kasih Pak Sigit, penguraian atas apa yang ada di dalam otaknya, ada di dalam datamu, ada di dalam tubuh energi kamu ya. Ya, makanya nggak apa-apa, dikasih di kucing. Ya, makanya kenapa di sini yang disebut dengan grupnya Zeroisme itu penguraian ya teman-teman ya. Aku menguraikan segalanya itu ada di sini. Jadi di sini tidak mengajarkan untuk bermanifestasi kamu tuh akan apa ya? Akan lunas apa-apanya ya. Terus kamu itu akhirnya itu bisa hidup damai bahagia. Kamu itu akhirnya bisa lolos dari penderitaanmu. Di sini nggak akan diajarin seperti itu ya. Tapi di sini tuh diajarinnya untuk apa? Menerima dualitas hidup. Satu, yang kedua menguraikan kenapa sih kita itu nggak bisa nerima apa yang sekarang ini terjadi. Kenapa kita nggak bisa misalkan menyaksikan apa filmnya ini sedang tayang. Nah, disinilah penguraiannya. Jadi di sini tuh kalau bahasanya ya penguraian tubuh energi kamu, di mana dalam tubuh energi kamu itu sudah banyak data-datanya. Maka di sini adalah tempatnya untuk melepaskan data-data yang sudah ditanam, sehingga ketika datamu itu sudah bergeser semua dan dilepasin ya dari pertama dari pikiran kamu. Karena di dalam pikiran kamu itu atau pikiran bawah sadar itu ya, dia akan membentuk sebuah energi. Jadi sebuah data-datanya itu akan membentuk energi, dan energinya itu ya itu kan masuk ke dalam tubuh energi. Nah, di dalam tubuh energi itu yang akhirnya menggerakkan tubuh fisiknya ini. Makanya yang aslinya hidup tuh bukan badan kita, badan tubuh kita ya, yang hidup tuh bukan di sini. Yang hidup adalah tubuh energinya, di balik tubuh fisik itu yang menggerakkan. Jadi badan ini kan nggak bakalan bisa bergerak ya teman-teman ya. Kayak misalkan kita itu mata melihat tuh nggak bakalan bisa. Yang menggerakkan ini apa? Tubuh energi kamu. Ya, tubuh energi. Makanya kenapa tubuh energinya ini yang disebut akan dilepaskan datanya. Kalau sudah dilepasin, kalau datanya sudah dilepaskan, maka kita akan baru bisa menjadi penyaksi. Ya, penyaksi karena apa? Energinya benar-benar kemurnian ya yang hadir nih. Kemurnian dari ilahi yang hadir. Karena ndak ada lagi yang disebut dengan ego, pikiran, emosi ya. Ya, tidak menguasai kesadaran, nggak menutup kesadaran atau yang disebut dengan guru itu sendiri. Ya, bahasa katanya murid-murid tadi itu sudah manut sama kesadaran atau guru ya. Dimana saya tadi udah bilang ya bahwa kita adalah gurunya, maka murid-murid kita itu tadi dia akan manut sama kita guru. Ya, udah ya sampai di sini teman-teman semoga paham ya. Nah, makanya kenapa ketika tubuh fisik udah selesai kontrak, ya tubuh fisik udah selesai kontraknya. Kemudian kan orang-orang bilang bahwa itu ada kematian gitu ya. Nah, aslinya enggak, yang mati siapa ya, enggak ada yang mati aslinya. Enggak ada. Karena tubuh fisiknya, bahasa logikanya atau gambarannya yang lebih gampang tuh gini. Tubuh fisik kita ini aslinya ini udah mati, teman-teman. Tubuh fisik kita ini sekarang pun tuh udah ya enggak ada. Nah, yang hidup siapa? Yang aslinya hidup ya energi atau ruhnya Tuhan yang hidup. Nah, kalau ruhnya Tuhan yang hidup itu sudah selesai, dalam artian sudah selesai menempati badan ini ya. Menempati badan ini. Nah, ketika udah kontraknya selesai menempati badan ini, tapi kita itu masih punya muatan emosi ya, masih punya data-data lama di masa lalu. Data-data yang masih melekat di dalam tubuh energi kamu atau di pikiran bawah sadarmu. Maka itu yang disebut dengan berhutang. Ya, jadi itu yang disebut dengan hutang itu apa sih? Yaitu data-data yang masih melekat di dalam tubuh energi kamu yang belum dilepasin, yang belum melebur ya. Maka dia nanti ketika ganti lagi nih, ganti yang baru badannya misalkan ya, ganti yang baru kayak gitu ya, dia akan nempel. Jadi yang hidup itu apa? Badan energi kamu akan terus seperti itu. Makanya kenapa lepaskan semuanya, konsep-konsep, lepaskan segala data-data itu supaya apa?
benar-benar tubuh energi kita ini dalam kekosongan ya. Dalam kekosongan itu benar-benar ya keilahian gitu loh, atau energi ilahi yang benar-benar itu di situ tuh ada. Sehingga kita kan akan lebih mudah yang disebut dengan menjadi penyaksi. Nah, ketika kita menjadi penyaksi itu lebih mudah, maka cirinya kayak gimana? Cirinya adalah selalu sinkronitas gitu ya. Teman-teman sinkronitas tahu nggak? Sinkronitas itu apa? Sinkronitas itu artinya keterhubungan ya. Jadi bahasanya itu kita di alam semesta ini kan selalu terhubung ya. Terhubung semuanya, segala data apapun sama manusianya, sama siapapun tuh terhubung semua. Nah, ketika kita benar-benar sinkronitas terjadi, ketika benar-benar energi tubuh kita ya, maksudnya energi tubuh ini tuh sudah kosong ya, dia tidak ada data-data lagi yang nempel gitu ya di badan energi, maka kita akan mudah sinkronitas dengan apapun yang ada di alam semesta ini. Ya, kita gampang sinkronitas. Kita gampang nangkap sinyal dari alam. Kita gampang nangkap dikasih tahu sesuatu. Kemudian kita kalau butuh sesuatu itu nanti juga ada. Kita bertanya apapun tuh tiba-tiba ada jawabannya. Dan itu benar-benar hidup di surga, ya toh? Hidup di surga. Lah, esensi hidup di surga itu seperti itu. Makanya kan kalau bahasanya itu kalau di Al-Qur'an ya, digambarin kan surga itu tuh apa? Ketika di surga nanti kalian tuh akan dilayani, ya toh. Kalian tuh akan dilayani oleh banyak permaisuri gitu ya. Kalian kalau minta apapun itu terwujud kan? Kayak dapat aja. Padahal apa sih? Ya itu sama seperti di sini, teman-teman. Ketika kalian sinkron, ketika tubuh energi kamu benar-benar sudah dilepasin dari data-data lama, dari luka-luka batin, dari segala emosi itu yang akhirnya kalian benar-benar sadar penuh aku adalah siapa, ya, maka lama-lama ya tubuh energi kamu akan melepaskan ya. Dia akan melepaskan perlahan-lahan segala data-data yang ada, yang sudah nempel-nempel ya di dalam pikiran bawah sadar kamu yang menggerakkan tubuhmu. Nah, ketika itu sudah dilepasin dengan bukan berusaha melepas ya, dia akan melepaskan sendiri ya saat kita benar-benar sadar penuh siapa kita. Nah, ketika itu nanti terjadi ya teman-teman, maka kita akan gampang banget untuk sinkronitas terhadap apapun yang ada di alam semesta ini. Ya, kita tuh ya kayak damai dalam, terus nggak menghakimi siapapun lagi, kayak bisa apa ya menikmati segala momen-momen, setiap momen gitu ya, setiap detik demi detik tuh ya kita bisa menikmati itu ya tanpa menghakimi bahwa ini salah, ini benar kayak gitu loh. Benar-benar pandangan kita itu adalah apa? Ini adalah wujud anugerah dari Tuhan. Ini adalah kebaikan dari Tuhan semua dan kita itu menyaksikan itu semua. Maka kita tidak terlibat di emosinya, tapi kita menyaksikan atau yang disebut dengan kita menikmati segala momen. Maka disitulah kalian tuh sedang mindfulness. Mindfulness ya, ketika mindfulness pun ya, itu pun kan kalau dalam ilmu sainsnya ya, itu ada di gelombang otak yang luar biasa loh ya. Makanya kenapa di dalam gelombang otak yang seperti itu yang keren luar biasa itu ya, mindfulness luar biasa, sadar penuh nih. Maka disitulah yang mengundang keajaiban hidup itu hadir, kemudahan demi kemudahan hadir, jawaban atas segala masalah kita itu akan dihadirkan ya di titik itulah yang disebut dengan rasa surga. Ya, rasa surga apa di dunia kuantum tuh ya dunianya itu dunia tidak di 3 dimensi lagi. Kalau 3 dimensi kan di ranah fisik ya, tapi kalau kita di dunia kuantum itu sudah 5 dimensi ya, sudah ada di energi ilahi, satu sama terhubung kayak gitu loh. Nah, di wilayah itulah ya, makanya kalau teman-teman bingung menerima, bingung atas hidup ini ya, maka saran saya ya, sebentar ya. Saran saya adalah uraikan dulu ya. Diuraikan dulu isi kepalanya dulu, atau bahasanya itu di ranah badan energi kamu itu harus diuraikan perlahan demi perlahan dulu ya. Tapi kalau tidak diuraikan, nanti akan terjadi apa? Nggak bisa nerima, nggak bisa paham gitu loh. Makanya kan disinilah tahap awalnya adalah penguraian dulu. Penguraian itu apa sih? Pendidikan. Bahasanya guru mendidik anak-anaknya.
guru kesadaran kamu mendidik isi pikiran dan ego emosi itu mendidik ya, perlahan-lahan tuh dididik semuanya, akhirnya muridnya tuh akan nurut. Kalau muridnya udah nurut ya, maka dia akan selaras. Nah, kalau udah selaras, dirimu sudah selaras ya, pikiran, ego, emosi, tubuh fisik kamu nih sudah selaras ya, maka luaran diri kita atau alam semesta yang ada di luar diri kita itu juga akan selaras mengikuti ritme tubuh, mengikuti ritme apa ya, ritme tubuh energi kita ya, di dalamnya tubuh fisiknya, kemudian tubuh energinya dia akan mengikuti juga, di luarnya juga akan sama seperti kita. Tapi kalau misalkan tubuh energi kita, tubuh fisik kita ini kan tidak selaras, kan gaduh sekali ya, bahasanya itu dia itu rame banget ya, antara pikirannya ego, emosinya ini tuh kayak bertengkar. Jadi murid kita yang ada dalam diri kita itu bertengkar semuanya. Nah, kalau bertengkar semuanya otomatis kan semrawut ya, bahasanya ya, semrawut tuh nggak selaras ya, otomatis pasti di luar diri kita juga akan menampilkan tidak selaras, karena kan cerminan ya teman-teman ya, seperti yang sering saya katakan bahwa alam semesta di luar kita ini hanya proyeksi dari alam semesta yang ada di dalam diri ya, makanya di dalam diri kita ini yang sesungguhnya hidup gitu loh, yang ada di dalam diri kita ini yang sesungguhnya hidup itu ada energinya, energi yang menggerakkan tubuh fisik kita, yang akhirnya memancarnya keluar berupa vibrasinya, kemudian ditangkap oleh pancaran di luar diri kita, yang akhirnya di luar diri kita akan memberikan apapun sesuai dengan kedalaman diri, kedalaman batin atau energi dalam diri kita. Seperti itulah ya, semoga paham ya. Gimana teman-teman semuanya? Sudah paham belum di sini? Kalau misalkan sudah paham, nanti akan saya upload ya di YouTube ya teman-teman ya. Semoga nanti lebih paham lagi ya buat teman-teman yang mungkin tidak bisa ikut live. Semoga di YouTube-nya itu bisa menjadi solusi untuk bisa paham atas kehidupan ini. Seperti itu. Gimana? Waalaikumsalam Kak Salsa. Ya, terima kasih semuanya sudah paham ya. Saya akan upload di YouTube ya teman-teman ya. Saya akan upload di YouTube. Masya Allah, terima kasih Pak Sigit. Thank you Pak. Nanti saya akan upload lagi ya Pak. Nanti ketika Bapak Sigit tuh bingung atas atas kehidupan ya, misalkan nih tiba-tiba itu bingung atas hidup ini nih, nanti Bapak bisa putar lagi YouTube saya ini ya, dan akhirnya menyadarkan kembali gitu ya Pak ya. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah ada di siang hari ini. Semoga kreasi atau kontennya yang siang hari ini tuh bisa ya sebenarnya nggak nyadarin sih teman-teman ya, karena kan memang semua adalah kesempurnaan dari Tuhan ya. Jadi saya juga hanya memanfaatkan waktu luang saja ya untuk membuat konten kayak gitu. Jadi tidak ada maksud untuk menyadarkan, bahkan saya pun juga tidak bisa apa ya. Semua yang saya lakukan ini, suara yang keluar ini pun semuanya ini adalah dari ilahi yang memang sudah mengizinkan semuanya. Jadi memang ya, jika ada yang sadar itu sudah kesempurnaan juga, jika tidak ada yang sadar pun juga sudah kesempurnaan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, bahagia, damai, sejahtera, menerima dualitas ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.